Baik teman-teman dimanapun berada, saya akan menyampaikan kembali pembahasan kasus Subang. Kita ikuti terus bagaimana endingnya kasus ini. Tadi saya menyimak, ya antara 10 jam yang lalu, TV One media besar pun menyiarkan ulang kembali tentang kasus Subang. Mari kita viralkan sampai tuntas. Nah, sekarang kasus di Jawa Barat ini ada dua yang viral, kasus Pina dan juga kasus Subang. Kasus Pina pun begitu rincungnya ketika kita mendengar dari berbagai media keterangan-keterangannya, baik saksi-saksi dan juga apapun itu. Nah, kasus Subang pun sama, teman-teman. No viral, no justice. Kita ikuti terus kasus ini sampai tuntas, sampai ketuk palu dari majelis hakim. Baik, teman-teman, saya menyimak dari keterangan Bang Ahid Syahroni, tim kuasa hukum dari ATS Law Firm, yaitu di sini menjelaskan terkait dengan fakta persidangan. Kita dengarkan dulu. Beberapa kali Yosef ini bertemu dengan orang-orang besar di Subang ini, begitu ya. Karena pertama basic, kalau kita bisa lihat, basic Yosef ini adalah pertama adalah LSM gitu ya. Terus kedua dia masuk di di bidang pendidikan ya. Oke teman-teman, ya memang Pak Yosef ini sudah kita ketahui dan saya tahu sendiri, juga sering teleponan dengan saya waktu itu sebelum menjadi tersangka, sebelum ditahan pihak Polda Jabar. Pak Yosef ini adalah orang penting juga di Subang dan kenalannya adalah para pejabat di Subang. Dan juga Pak Yosef ini ya bisa disebut orang dari bagian LSM di Subang. Jadi memang pengaruhnya agak lumayan besar juga ya Pak Yosef ini. Waktu itu ada ya teman-temannya dari orang-orang dinas para pejabat di Subang. Nah, di sini Bang Ahid Syahroni menjelaskan kembali bagaimana seluk-beluk Pak Yosef ini. Teman-teman, ini sudah menjadi fakta sidang ya, ini bukan fitnah. Jadi di sidang itu Pak Yosef menjelaskan, ya biasa Pak, kalau dengan para pejabat itu ya ada japrem seperti itu. Nah, kalau saya tidak mengenal masalah japrem-japrem tersebut dari dulu juga, meskipun saya banyak sekali ya para sahabat-sahabat di orang-orang dinas segala macam, tidak ada yang namanya japrem. Itu saya tidak paham seperti itu karena saya tidak pernah mendengar di daerah saya seperti itu, tidak ada japrem ya. Nah teman-teman, Pak Yosef ini dibahas kembali oleh Bang Ahid Syahroni, yaitu terkait dengan bagaimana berpengaruhnya Pak Yosef di Subang ini. Baik, tentunya ini akan berhubungan dengan pihak eksekutif ya, pihak eksekutif di. Nah, jadi Pak Yosef ini kan berhubungan juga dengan Dinas Pendidikan karena punya sekolah, jadi punya hubungan eksekutif, segala macam apapun kan Pak Yosef sudah menjelaskan kebutuhan atau kebutuhan sekolah apapun itu, bahkan sering ngobrol dengan teman-teman dari para pejabat tersebut. Oke? Subang ini gitu ya. Beberapa kali di pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan di persidangan gitu bahwa beberapa kali Yosef memang datang ke tempat orang-orang besar di Subang ini begitu untuk ya koordinasi terkait dengan pekerjaan dia, terus silaturahmi dan lain-lain. Nah itu memang terungkap di persidangan. Gitu. Itu ketika kita bertanya begitu kan ada landasan awalnya atau dasar awalnya kenapa kita sampai bertanya begitu, karena Yosef sendiri pun menyampaikan di BAP-nya bahwa dia beberapa kali berkunjung ke rumah-rumah petinggi-petinggi orang yang ada di Subang ini, petinggi Subang ini. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita mengasumsikan bukan tidak mungkin bahwa di balik tindak pidana pembunuhan ini bisa jadi memang ada peran orang besar di. Nah, teman-teman, ini dugaan dari kuasa hukum Ahid Syahroni, kuasa hukum tim ATS pengacara Danu ini hampir sama, mirip-mirip dengan konsumsi atau asumsi maksudnya dari publik. Dugaan kita semuanya, dugaannya kasus Subang juga, atau asumsinya ini ada orang-orang besar atau yang menghalangi tentang pengungkapan kasus ini. Ini sudah dibahas lagi di fakta sidang atau asumsi atau analisis dari Bang Ahid Syahroni ini. Bahkan saya sering juga ya chatting-chatting dengan ya berbagai teman-teman netizen yang punya nomor saya. Ini Bang Jack, dugaannya pasti ada orang besar yang menghalangi, yang merintangi dalam kasus ini. Ya entahlah, saya jawab seperti itu. Karena di sini kan ada munculnya obstruction of justice. Teman-teman yang menghilangkan barang bukti dan segala macam. Ini kasus
Subang, Ibu Tuti dan Amel, saya melihat bukan kasus biasa hanya sekedar pembunuhan saja, tapi ada motivasi dan juga mungkin latar belakang yang menyebabkan Ibu Tuti ini harus dilenyapkan atau harus dibunuh dengan Amel ini. Ini tentunya ya analisis dari publik dan juga saya mendengar dari keterangan Bang Ahid Syahroni ini ya bisa saja ya dugaan mendekati seperti itu. Luar biasa kasus Subang ini teman-teman. Kalau sudah kita menyimak adanya obstruction of justice, lalu ada lagi dikatakan orang besar seperti itu ya. Masya Allah, ini kasus pembunuhan rupanya seperti ini. Ada yang penuh rekayasa, ada yang penuh drama, segala macam sudah disetting segala-galanya. Tapi ingat, tidak ada yang bisa melampaui dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti suatu saat kejahatan akan terbongkar dengan sendirinya. Baik, teman-teman. Bang, gitu ya. Bisa jadi ya, saya bilang bisa jadi. Gitu. Tapi yang paling pasti menurut kami, berdasarkan fakta-fakta serta kesimpulan dalam persidangan adalah bahwa memang Yosef ini sebagai pelaku sekaligus aktor intelektual dari... Baik, ketika Bang Ahid Syahroni menjelaskan, melihat dari fakta-fakta perjalanan sidang, Bang Ahid dengan tegas mengatakan Pak Yosef ini adalah pelaku dan juga aktor intelektual. Menurut beliau, tindak pidana pembunuhan ibu dan anak. Gitu. Yeah. Kita tetap menghargai asas presumption of innocence gitu, asas praduga pada salah, bahwa memang sebelum ada putusan. Oh iya, meskipun tadi mengatakan dengan tegas bahwa Yosef ini langsung disebutkan adalah pelaku atau otak intelektual, tapi tetap menjaga asas-asas praduga tak bersalah sebelum majelis hakim memutuskan. Luar biasa, betul sekali. Jadi kita semuanya juga, saya sendiri, teman-teman membahas kasus Subang ini hanya membalikan ucapan Danu yang sudah menjadi pelaku. Dia sendiri yang bilang saya pelaku. Kita balikan lagi, oh Danu pelaku, ya kan? Nah kalau Pak Yosef, Mimin, Abi, dan juga Arigi, kan mereka sama sekali tidak mengakui dalam kasus ini, meskipun sudah dituduh Danu dan juga banyaknya saksi, menurut saksi-saksi itu adalah melihat, tapi sebelum ada putusan dari majelis hakim, tetap kita menjaga, ya mereka ini adalah orang yang tidak bersalah. Seperti itu, kecuali kalau hakim yang memutuskan dari hasil dan juga fakta persidangan, barulah kita bisa menyebutkan, oh ternyata mereka pelaku. Seperti itu, tetap kita menjaga, teman-teman. Baik. Memang dia tidak bisa dibilang sebagai orang yang pelaku yang bersalah. Nah, karena ya kan? Tadi, tapi berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa kuat sekali indikasi bahwa Yosef ini adalah sebagai pelaku. Nah, teman-teman, ini Bang Ahid itu menjelaskan ketika melihat di fakta sidang. Fakta sidang itu kan banyak, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan dari yang sudah semuanya dihadirkan, baik barang bukti mungkin, baik alat bukti mungkin, yang baik keterangan terdakwa, lalu keterangan saksi yang sudah begitu banyak. Ini yang beliau katakan adalah dari fakta persidangan. Jadi bisa menyebutkan Pak Yosef ini adalah pelaku atau juga aktor utama. Namun di samping hal itu, sebelum ada putusan dari majelis hakim, tetap kita menjaga asas praduga. Jadi Pak Yosef ini, Ibu Mimin, Abi Arigi ini bukan sebagai pelaku, menjaga asas praduga. Ya, luar biasa. Oke. Sekaligus sebagai otak atau aktor intelektualnya. Iya. Oke. Lanjut, teman-teman. Baik. Ada lagi pertanyaan? Menanyakan kepada Abang. Barusan pada saat Abang menyampaikan terkait hal itu Abang tetap intinya dalam hal ini masih memegang asas praduga tak bersalah. Tetapi dari kubu sebelah ini terkadang. Baik, teman-teman, ketika tadi Bang Ahid Syahroni menjelaskan tentang masalah asas praduga tak bersalah, di sini ada pertanyaan dari Kang Heri Susanto. Jadi sudah membahas Bang Ahid tadi adalah ada ucapan praduga tak bersalah, tapi dia bilang dari kubu sebelah. Nah, ini saya yang tidak paham itu masalah kubu-kubuan dalam hal ini. Intinya gini saja lah, teman-teman. Dari pihak Rohman gitu saya sudah bilang ya. Jadi kalau masalah bahasa kubu, saya tidak paham seperti itu. Ini baik, kita lanjutkan ya. Walaupun memang kita semua ketahui kan sidang sedang berjalan, masih sedang dalam berjalan ya Bang ya. Tapi perjalanan sidang tegas mengatakan bahwa Danu lah yang pokok ini nih. Ini gimana nih Pak? Iya.
Gini ya, ini kita kan hidup di negara hukum. Kultur kita adalah kultur yang harus kita saling menghormati satu dengan yang lain selama dia tidak melanggar gitu ya. Iya. Silakan saja, misalnya kubu sebelah berasumsi demikian, itu hak mereka gitu. Tapi ya pasti kita orang hukum gitu, kita penegak hukum, kita selaku advokat, sebagai pembela, segala penegak hukum harus menghargai memang asas praduga tak bersalah itu. Iya, betul. Bagaimanapun dia. Betul sekali. Selama dia belum diputus bersalah, ya dia harus kita hargai sebagai orang yang memang dinyatakan sebagai orang yang belum melakukan atau orang yang Oke, betul sekali ya, menarik ya teman-teman. Jadi penjelasannya ini, jadi kita semuanya tetap menjaga asas praduga. Ya, meskipun misalkan ini mereka melakukan A, B, C, D. Tapi kan sebelum ada putusan dari majelis hakim, tetap kita selalu menjaga seolah-olah mereka itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ya, menarik teman-teman. Jadi intinya, kasus Subang ini kita ikuti terus sampai tuntas, kita viralkan. Mungkin waktunya kita nanti disambung kembali teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.